Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Dan satu hal saya rindu di bulan ini kita bisa lebih lagi menyukakan hati Tuhan ya. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan Alkitab katakan lewat Musa untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Berilah kami hati yang bijaksana untuk kami menghitung hari-hari kami. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 21 ayat 1 sampai 14. Saudara, nanti kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang pertama, begitu saudara saya ayat yang kedua, begitu sampai selesai. Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Perikopnya tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun mereka sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 14 sama-sama, 2, 3. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita tahu setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, kita tahu tujuannya Yesus menampakkan diri 40 hari lamanya sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus 40 hari lamanya. Untuk apa? Yang pertama kita tadi sudah baca. Tujuannya untuk menampakkan diri. Menyatakan dirinya itu bahwa beliau itu hidup. Aku sudah bangkit. Petrus, aku sudah bangkit, murid-murid yang lain. Ya kan? Yang pertama kali yang berjumpa dengan Yesus pada waktu kebangkitannya yang perdana, siapa yang menjumpai? Maria Magdalena. Maria Magdalena kenapa? Karena Maria Magdalena lah yang pertama kali
dia datang ke kuburan itu. Betul ya? Memang dengan para wanita, betul. Tetapi yang secara pribadi dia datang itu Maria Magdalena. Sampai dia tuh kesungguhan nangis. Ngelihat jasadnya Yesus gak ada di kuburan itu. Kenapa? Karena jasadnya itu masuk semacam kayak goa gitu loh. Ditutupi batu besar. Jadi gak dikubur, saudara-saudaraku. Dimasukkan goa gitu, lalu ditutup. Kenapa? Karena jasad Yesus itu sudah di kain kafani waktu itu. Tapi yang ada hanya kain kafannya aja. Ya kan, terlipat rapi gitu kira-kira lah ya. Ya, mungkin bisa ditampilkan lah ilustrasinya gitu loh, LCD ya. Nah, singkat cerita apa yang terjadi. Itu adalah perdana. Lalu Yesus bilang, "Kau pergi, sampaikan." Dan yang lain juga melihat, benar. Nah, hari itu ada satu kisah di mana murid-murid Yesus sedang galau. Padahal sudah, apa dikatakan? Sudah tahu, sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi namanya orang lagi kecewa, lagi galau, ya kan? Lagi putus asa, ya, yang dilihat kekecewaannya, bukan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Yang dilihat adalah putus asanya, masalahnya, bukan Tuhannya yang dilihat. Sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Hari ini temanya adalah suaranya yang mengingatkanku. Apa saudaraku? Suaranya yang mengingatkanku. Pulang dari sini, ingat baik-baik itu. Minggu pertama bulan Mei, tema khotbah kita adalah suaranya yang mengingatkanku. Saudara, itulah satu tujuan dari Tuhan. Kenapa beliau menampakkan diri dan selama 40 hari. Bukan saja menyatakan diri, aku hidup, aku sudah bangkit, aku sudah mengalahkan maut. Maut tidak ada lagi sengatnya. Ya kan? Di manakah hai maut, di manakah sengatmu, gitu kan? Ya kan? Tidak ada lagi kuasa si jahat, si iblis. Yang dulunya dia punya kuasa maut. Siapa yang memiliki kuasa maut itu? Si jahat iblis. Tapi sudah dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ada amin, saudaraku? Kalau Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Yesus sudah mati mengalahkan kematian, musuh yang paling besar dan terakhir kan kematian. Tidak ada seorang pun yang tidak takut dengan kata kematian. Orang akan takut. Kemarin orang tua dari almarhum Randy sharing sama saya, ya, bagaimana Randy ini prosesnya. Awalnya hanya starter sepeda motor, nggak sanggup gitu, tiba-tiba kayak keringat dingin, ya, masuk sudah lemes badannya, ya. Nah, papahnya lagi pergi, lalu loh kok terus untungnya mamahnya ngebel, balik lagi bapaknya. Lalu beliau cerita, sempat saya peluk anak saya itu, katanya papanya Pak Randy itu, lalu beliau hanya minta sama Tuhan, aku gak minta kesembuhan buat anak saya, tapi beri kesempatan supaya anak saya bisa dibawa ke rumah sakit, itu aja. Tetapi justru Tuhan memberikan yang lebih baik dan yang terbaik, saya percaya. Amin. Dan hari itu sudah nggak ada di rumah, ya kan? Jadi pada waktu dibawa ke rumah sakit sebenarnya sudah tidak ada di rumah. Saya bilang, saya bersyukur lewat pelayanan Pak Sony, kita semua tim, ya, kita layani, kita kuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada segala sesuatu. Saya percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, tidak ada yang enggak baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, dan itu yang terbaik. Ya, tidak usah menyesali, tapi kita percaya bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus, orang yang meninggal di dalam Kristus, satu kali kelak kita akan dikumpulkan. Itu yang saya gaungkan, saya beritakan pada Bapak ini.
Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan Yesus? Yang berikutnya kita tahu tujuan Yesus bukan hanya menampakkan diri, memberitahukan, tetapi Yesus juga ingin mengajar, menguatkan iman murid-murid kepercayaan yang sedang galau, sedang kecewa, sedang putus asa akan masa depan. Oke? Untuk apa aku hidup? Karena pemimpinku, Mesias ini sudah mati. Kira-kira begitu. Padahal sudah diberitahu oleh ibu-ibu, oleh perempuan-perempuan istimewa Maria Magdalena, sudah bangkit. Tapi yang namanya orang lagi kecewa, ya dia tidak melihat Tuhan, dia tidak melihat kebenaran firman Tuhan, ya kan? Tetapi dia lebih dengar bukan suara Tuhan, tetapi suara hatinya yang lagi kecewa, ya, pikirannya yang lagi kacau balau dan sebagainya, ya. Perhatikan baik-baik, mereka langsung bilang apa? Petrus bilang, wes aku tak balik seperti dulu. Karena latar belakang Petrus ini apa? Nelayan, dia mau mancing lagi, bukan mancing ya, menjala lagi ikan. Lalu dia bilang sama murid-murid yang lain, teman-temannya, kemana Tus? Ya kan Petrus kan panggilnya Tus kan? Ya kan, kemana Tus? Aku mau pergi, kemana? Danau Tiberias. Saudara harus tahu Danau Tiberias, Danau Genesaret itu sama, ya, dan Danau Galilea itu daerah Galilea itu sama, danaunya sama. Kenapa dikatakan Tiberias? Kita harus tahu karena yang waktu itu yang memberikan kota dekat kota, tepi kota itu pemerintahannya namanya Herodes Antipas, ya, untuk menghargai karena itu Romawi, kekuasaan Romawi kan. Nah waktu itu Romawi siapa? Ya, Tiberius, ya kan? Ya kan, kaisarnya makanya Tiberias, dianggap Danau Tiberias. Danau Tiberias, Danau Genesaret, Danau Galilea, sama saja, sami mawon. Itu hanya penyebutan saja, ya. Nah, kembali ke tadi, aku mau menjala, aku mau ke Danau Tiberias deh, ke Danau Genesaret, ngapain? Cari ikan. Ya, aku melok ya. Anak-anak Zebedeus yang wah, luar biasa semangatnya. Dikatakan anak-anak halilintar ya, anak-anak siapa dia? Yohanes, Yakobus juga, aku melok. Tapi meloknya dengan kekesalan, ya, kekecewaan, keputusasaan yang terjadi. Loh kok ngene melok Tuhan, ya kan? 3 tahun setengah kok ngene, akhir ceritanya kok gini, kira-kira begitu ya. Wes ayo melok wes. Ya wes. Nah, menariknya sepanjang semalam-malaman mereka sudah bekerja keras mencari ikan, tidak mendapatkannya. Apa saudaraku? Tidak mendapatkannya. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Menjelang waktu sudah berganti hampir siang, tiba-tiba ada suara yang lembut, kira-kira begitu ya. Jangan seperti suara saya mungkin cempreng. Tapi suara itu dengan jelas suara yang sama. Suara yang pernah didengar 3,5 tahun yang lalu. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan suara itu juga adalah suara yang sama. Hai anak-anak. Apa tadi dikatakan? Hai anak-anak, adakah kau punya? Oh belum. Yang satu lagi. Sudah dapat ikan belum? Kira-kira begitu ya. Pada ayat keberapa Pak tadi? Udah dapat? Gak dapat. Coba kamu tebarkan jalamu. Oke? Mari kita baca sekali lagi yuk. Supaya lebih mantap. Pada ayat yang keberapa tadi? Yang kita ke-5. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu? Ya, tidak ada. Lalu ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada tebarkanlah, maka kamu akan mendapat apa? Tebarkan jalamu. Secara logika, orang cari ikan pada waktu dulu loh ya. Ini bicara dulu, belum ada mesin, belum ada yang apa Pak Susilo itu? Mesin jala yang pakai menu ya. Pak Susilo lebih paham. Itu belum ada. Adanya yang perahu tradisional. Tiba-tiba Tuhan bilang, gak mungkin ini. Aku ini nelayan, lebih jago.
Tapi karena mereka mendengar suara yang pernah mereka dengar. Hanya saja mereka matanya masih tertutup, melek. Tapi belum ngeh. Belum ngeh bahasa apa ya? Ya toh, bahasa Jawa itu luar biasa kaya. Ya, belum ngeh. Tapi saudara udah paham maksud saya. Ya kan? Mereka enggak ngerti bahwa yang ngomong itu adalah Tuhan. Yesus yang sudah bangkit. Tapi itu sebabnya karena orang itu ya wis langsung ditebarkan. Apa yang terjadi saudaraku? Kita ingat baik-baik. Ya. Akhirnya benar-benar itu terjadi. Ilustrasinya dong, boleh lah LCD kalau mau carikan ya. Waduh, luar biasa. Luar biasa saya katakan. Itu hampir berapa? 153 ekor. Saudara, kalau saya mau ilustrasikan ikannya seberapa Pak Sony? Kira-kira segini nih, gede-gedenya. Sak gurami gede nih. Ikan gurami saudara. Kalau saudara beli ikan gurami yang gede, berapa kilo itu gede-gede. Itu yang mereka dapatkan. Dan Alkitab tuliskan, mereka menceritakan dengan jelas bahwa apa? Hampir tenggelam. Perahunya hampir tenggelam, gede-gede ikannya. Dan saya percaya berat itu. Sampai-sampai ewangono, ya ewangono, teman-temannya diajak. Tidak ada yang egois, semua solidaritas luar biasa, sama-sama. Itu pun saking senangnya. Lalu menarik. Siapa yang nyeletuk? Itu Tuhan. Di antara mereka akhirnya ada yang sadar bahwa yang manggil itu, suara itu adalah suara Yesus. Sehingga mereka berkata apa? Itu Tuhan. Pada ayat yang ke-7. Mari kita baca sekali lagi. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu apa? Apa? Berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Murid yang dikasihi siapa? Ya penulisnya sendiri. Siapa dia? Yohanes. Itu ada etika. Ya, ada etika. Aku nggak mau menampakkan, menonjolkan diri. Makanya murid yang dikasihi. Benar-benar loh. Yohanes memang murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terus itu Tuhan. Hah? Iya benar yo. Akhirnya karena namanya nelayan ini istilahnya tuh beledeh. Ya kalau di tempat saya itu beledeh. Beledeh itu enggak pakai baju gitu loh Pak. Ya itu beledeh. Ya. Akhirnya dia pakai jubahnya untuk nganukan. Dia jegur, dia langsung datang pada Tuhan Yesus. Biasa kan. Si Petrus itu kan orangnya yang sangat sanguin ya atau apa itu. Ya biasanya dia lebih duluan dia tuh. Waduh dia senang dia ketemu. Waduh Tuhan dia ketemu. Saudara kalau ingat peristiwa ini adalah peristiwa yang pernah terjadi. Deja vu. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-5. Mari kita lihat sebentar. Ini dicatat oleh murid Tuhan yang lain di dalam Injil Lukas. Pasal yang ke ayat yang ke-5. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya udah kerja tapi enggak untuk apa-apa. Nol. Kita juga tahu kan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita dapat ini, dapat itu. Susah payah tidak akan mendapatkannya. Menambahkannya, kau mendapatkannya. Lalu dikatakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya. Suara itu yang nyuruh. Aku akan menebarkan jala juga. Amin. Luar biasa. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ke-10. 2, 3. Demikian juga. Tujuan berikutnya kita tahu kenapa Tuhan mau menampakkan dirinya selama 40 hari. Ya ini bukan waktu yang singkat. Ya kan? 40 hari suwi ngenteni, apalagi orang lagi galau, lagi punya masalah, lagi bergumul. Rasanya tuh hidup tuh
nggak ada apa-apanya, hampa gitu, kosong. Kan gitu kan? Kerja, nganu, omset gak tambah, kondisinya ya, prediksi tahun ini tahun yang akan mengalami inflasi, resesi, tahun depan lebih berat lagi. Westalah, dengarkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya firman-Nya adalah ya dan amin. Dia yang berjanji, saudara akan dipelihara. Ya kan? Lalu katakan dengan jelas, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi tujuan berikutnya supaya apa? Memanggil kembali murid-muridnya. Mengingatkan kembali murid-muridnya. Untuk apa? Untuk kembali pada panggilan semula. Itulah yang Tuhan ingin lakukan dan kerjakan. Supaya murid-muridnya itu mendengar suaranya kembali. Deja vu ini loh. Ini kan peristiwa yang pernah terjadi 3 tahun yang lalu. Wow. Oh, rupanya Tuhan membuat saya supaya saya ingat kembali akan suaranya. Ya, peristiwa ini luar biasa. Lukas menuliskannya. Dan hari itu Yohanes berbicara. Kita ngalami lagi loh peristiwa ini. Nah, kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi, saudaraku. Akhirnya mereka baru menyadari. Wah, ternyata Yesus menampakkan diri ini ada hal yang luar biasa. Suaranya luar biasa. Lalu ayat yang kita kembali pada Yohanes pasal 21 tadi dikatakan. Yang menarik lagi. Pada ayat yang ke-10. Dan saya bacakan dulu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Keren ya? Ikan dan roti. Yesus sudah cemepak. Cemepak bahasa apa? Menyiapkan. Lalu pada ayat yang ke-10 sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, yuk. Yang gak ada ikan. Komene wae. Tak panggangnya sekalian. Saudara bisa bayangkan gak? Tuhan yang adalah pemilik langit dan bumi. Pencipta, ya kan? Tuhan yang menyediakan. Ya, satu kali saya ketemu orang yang mungkin konglomerat lah ya. Diajak makan. Lalu yang menarik sang konglomerat ini yang memberikan piring, Pak. Lalu dia bilang, makan, mari silakan. Itu aja udah, aduh senengnya ya. Tapi ini Tuhan yang masak, jadi chef. Apa? Chef. Iki untune ilang sitok misalnya. Chef. Ya, chef. Yesus sendiri yang manggang roti, ikan. Yesus sendiri yang menyediakan makanan. Dia bilang anak-anak, keren. Betapa sukacitanya, senangnya hari itu. Mereka berjumpa dengan Tuhan, Sang Mesias, Juru Selamat yang sudah hidup bangkit. Rasa kangen 3 hari hilang. 3 hari yang lalu kan meninggal kan. Tapi hari itu bangkit. Saya gak bisa bayangkan. Geger itu nanti. Minimal ya kan 11 murid itu geger ya kan. Wah aku mangan sih. Waduh ya Allah. Mungkin dipuk-puk Yesus ya. Kira-kira kan tapi gak boleh kan. Karena sudah kan. Aduh seneng udah ngelihat Yesus dalam kemuliaannya. Amin. Saya nggak bisa bayangkan perjumpaan
dengan Yesus nantinya setiap kita. Keren banget. Semua akan mengatakan kudus, kudus, kudus. Semua akan menyembah di hadapan Tuhan. Seluruh umat yang percaya. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Tapi hari itu murid-murid ketemu. Dua hal, suaranya yang mengingatkanku. Amin. Pertanyaannya, Tuhan ingin kegagalan itu bukan menjadi kegagalan kita lagi. Petrus sudah gagal karena dia menyangkal Yesus. 3 hari yang lalu. Kan gitu kan? Tapi Yesus bilang, ayolah, balik, layani. Engkau mengasihi aku, Petrus? Layani domba-dombaku. Artinya apa? Suaranya mengingatkanku untuk apa? Untuk memanggil kembali. Dia tidak melihat kegagalan kita. Tidak melihat kegagalan Petrus dan murid-murid yang lain yang telah meninggalkan 3 hari yang lalu. Sementara salib itu berdiri. Tapi hanya dia bilang, balik. Aku kan ingatkan kamu. Panggilan pertamanya apa? Menjala manusia. Bukan lagi penjala ikan. Aku ingin kau menjala manusia. Membawa banyak orang. Menjadi saksiku. Itu yang Yesus mau katakan hari itu. Di tengah-tengah kongko-kongko makan. Dikasih roti, Bu. Dikasih ikan, ya kan, yang sudah dipanggangkan oleh Yesus sendiri. Saya nggak bisa bayangkan. Menangkap? Satu sukacita yang terjadi. Saudara dijamu makan oleh teman saudara. Itu aja udah seneng, oke? Ya, kemarin ada hamba Tuhan, anaknya bertunangan wah luar biasa, ya. Karena ini gerejanya juga jemaatnya ya pengusaha ya kebanyakan, jadi diadakannya di hotel berbintang 5. Wah, tentunya makanannya enak-enak kan, ya kan? Iya bener enak ya. Cendengan, waduh itu iso enak gitu ya. Ya semua ada harga, ada barang, ada yang bisa diberikan. Saudara, itu Yesus luar biasa. Saya percaya roti itu adalah roti yang Tuhan sudah siapkan untuk murid-muridnya. Karena sepanjang malam mereka bekerja keras. Dan mereka tidak dapat apa-apa. Tapi hari itu Tuhan kenyangkan mereka. Tuhan puaskan dahaga jiwa mereka. Kekosongan, kekecewaan, kegagalan diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Kembali. Ingatlah akan janji yang aku sampaikan kamu. Amin. Yesus mengajar lagi, mengulang kembali 40 hari itu. Dan hari yang penampakan yang ketiga itu diingatkan kembali. Aku akan ajar engkau. Untuk mengingat kembali apa yang sudah aku ajarkan 3 tahun yang lalu. Supaya apa? Imanmu kuat. Kepercayaanmu lebih lagi. Sehingga pada waktu imanmu tidak gugur. Tapi sebaliknya engkau menjadi saksi. Engkau akan menguatkan rekan-rekanmu yang lain. Amin. Bukan menguatkan hanya 11 murid ini. Tetapi yang 70 itu. Yang menjadi 120. Yang kita tahu. Semua kumpul di mana? Loteng Yerusalem. Rumah itu masih ada sampai hari ini. Kalau saudara nanti ada kesempatan, nanti saudara pergi ke sana. Waktu saya nggak ada kesempatan. Jadi kalau boleh nanti Tuhan saya pergi lagi gitu. Supaya lihat secara fisik gitu ya. Masih ada itu rumah. Dipercaya itu tempatnya. Di loteng. Kecil, 120 tok. Muatnya hanya 120 orang. Nggak apa-apa. Kita kecil, tapi 120. Semua mendapatkan kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Amin. Sehingga lewat 120 ini terjadi KKR 3.000 orang
dibaptis dan sebagainya. Kita tahu nanti ceritanya. Hari itu adalah hari yang luar biasa. Suaranya mengingatkan aku. Hari ini saya tidak tahu apakah suara Tuhan kembali mengingatkan saudara. Yesus itu rindu. Seperti Yohanes dalam Wahyu pasal 3. Mari kita baca, indah sekali. Kalau boleh diilustrasikan gambarnya juga boleh, LC tolong bantuin dong. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 20. Yuk sama-sama baca, biar nanti kita enggak. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 20. 23. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan apa? Makan bersama-sama dengan dia dan ia. Ini konsep kerajaan Allah. Ini loh situasi kondisi. Tuhan itu kepengin ketemu saudara pribadi. Dijamu. Bahasanya tuh dija. Gitu ya Pak ya? Dija. Dijamu saudaraku. Makan bareng yuk. Ya seperti tadi saya, ayo makan bareng Pak. Ikut pesta. Luar biasa. Senang sekali. Satu kali kelak. Hari ini jangan dengar suara yang lain. Tidak mudah kehilangan seorang yang dikasihi seperti kemarin. Yang waktunya singkat sekali Bu. Baru starter sepeda motor pagi, sudah agak siangannya sudah enggak. Tapi luar biasa. Hidup ini bukan karena panjangnya berapa kita, berapa umur, diukur dari berapa usia kita, tidak. Ataukah bagaimana cara kematiannya. Saya bilang, Pak, ini luar biasa. Tenang. Sampai Pak Sony aja yang melihat itu bilang tenang. Ya saya nggak lihat Pak. Pak Sony yang lihat. Tapi saya dengar dari cerita sang bapak ini. Ini hal yang luar biasa. Kami, saya, mama saya harus mengalami tidak sadarkan diri. Hampir 2 hari. Saya tidak akan lupakan itu. Hampir 2 hari ya Ciung ya. Itu ada Cihung, ada Bu Afung yang selalu setia mendampingi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, mohon kemurahan-Mu. Ya kan? Kalau sembuh, sembuhkan. Kalau enggak, yang terbaik Tuhan berikan. Saya baru ngerti orang yang tidak sadar itu sebenarnya sadar. Cuma enggak mampu gitu ya untuk bicara. Dia mendengar. Terima kasih. Ya, karena Ibu Kristina kan memang sehari-hari di dalam pelayanannya beliau. Jadi kelihatannya enggak sadar Pak, tapi mendengar. Saya diceritakan, aku rokok. Waktu itu saya kurang tahu ya, yang jelas aku tahu suaranya Bu Susilo. Aku tahu, waktu yang pertama Cium, waktu diginiin. Aku tahu ada hamba Tuhan yang mendoakan aku tahu. Dan yang menarik waktu itu mama saya bilang, jangan sekali-kali lagi ditusuk di sini loh. Apa itu? Ditusuk. Infus. Nah itu. Ya mam, makanya pada waktu yang kedua, dokter bilang harus ditolong. Tidak, saya bilang itu. Tidak. Dokter lakukan yang terbaik untuk mama saya. Tapi jangan digitukan, karena saya ingat pesan mama saya. Dan hari itu saya ceritakan sama bapak ini. Betapa enaknya Pak. Yes, selesai. Tapi ada juga yang mungkin dengan kecelakaan dan sebagainya. Bukan itu ukurannya. Tetapi bagaimana kita menghidupi
Ini adalah kesempatan untuk Petrus kembali kepada panggilannya yang semula, yaitu penjala jiwa, penjala orang, penjala manusia. Itulah panggilan utama yang harus mereka kerjakan dan lakukan bersama-sama dengan 11 murid lainnya. Dan juga murid yang lain-lainnya. Engkau harus menjadi saksiku untuk memberitakan. Apa beritanya? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Tetapi yang kita tahu, mari kita dengar suaranya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan selama kita hidup. Ini kesempatan untuk kita apa? Untuk kita bertobat. Untuk kita apa? Untuk kita saling mengasihi. Untuk kita apa? Untuk saling melayani. Ini kesempatan. Saya bersyukur 6 bulan dari pertama mama saya masuk rumah sakit, Tuhan kasih kesempatan kembali untuk saya bisa ada. Saya masih ingat dari Maret, Agustus, hampir kurang lebih 6 bulan. Ternyata hanya untuk apa, Cihung? Hanya untuk bisa foto bareng. Makanya kalau saudara ada di tempat saya, ada foto bareng. Saya terima kasih sama Bu Christine, ya, karena inisiatornya Ibu Christine untuk saya dibuat foto keluarga. Karena di rumah saya nggak punya foto keluarga, itulah foto terakhir. Ya, terima kasih juga pada beberapa saudara-saudara yang dulu di Ecclesia Ministry pernah ketemu bagi bagian maes gue apa ya, merias gitu ya. Waduh, sampai mama saya naik ke atas, foto di atas, wih keren banget. Ya foto bareng kayak gini ya, luar biasa. Itu kenangan, dan itu kesempatan. Kalau saudara hari ini ada kesempatan untuk kita bisa melayani keluarga kita, ada kesempatan untuk kita bisa mengasihi, sudahlah. Ya, berulang kali kadang-kadang saya beda pendapat dengan anak. Tapi istri saya bilang, udah cok rame aja, cok kekerai, gitu ya. Saya pikir iya benar juga. Ini kesempatan untuk saya mengasihi. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, kita tahu Tuhan ingin memberikan kepada murid-muridnya, mempersiapkan satu misi besar, yaitu apa? Kerajaan Allah harus diberitakan kepada segala bangsa, supaya setiap orang boleh mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah apa? Juru selamat dunia yang telah menebus dosa manusia. Apa saudaraku? Bahwa Yesus juru selamat dunia yang telah menebus dosa manusia. Ini pesan yang harus disampaikan, dan semua orang harus tahu ini berita. Karena apa? Begitu berita ini sudah sampai ke ujung dunia, itulah salah satu tanda di mana kedatangannya kembali itu akan semakin dekat. Karena kalau tidak semakin dekat kedatangannya, dikhawatirkan banyak dari orang-orang yang dulunya percaya nggak percaya. Karena apa? Karena nggak tahan akan adanya penganiayaan, nggak tahan akan adanya penderitaan-penderitaan yang akan dialami, kondisi yang begitu luar biasa, ekstrim. Sekarang cuaca sudah ekstrim, ya kan? Ya kan? Nanti bisa-bisa nanti ada lagi perekonomian ekstrim, tidak bisa ditebak lagi, tidak bisa lagi diprediksi, tidak menentu sekarang. Ya. Tapi satu hal, saya percaya, pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan akan pelihara saudara. Tapi yang Tuhan mau apa? Relasi. Bukan sekedar liturgi, bukan sekedar ritual keagamaan. Kekristenan itu bicara relasi pribadi. Inilah relasi pribadi Tuhan kepada murid-muridnya. Beliau sediakan roti. Beliau sediakan apa? Ikan. Keren.
Tahu ya, kalau ritual itu upacaranya gitu loh, ritual. Ritual untuk baptisan, komuni, perjamuan suci, ya itu ritual. Kalau liturgi itu tata caranya, ya model bandnya. Kalau model kayak kita ada band. Kalau saudara pergi ke gereja yang mainstream itu hanya kayak gereja saya itu hanya piano saja. Nah, itu liturgi, cara berdoanya, cara memujinya dan seluruh itu liturginya ada cara-caranya. Ya, bukan sekedar itu sudah. Tetapi kekristenan yang Tuhan akan berikan kepada sekarang ini di era, bukan era globalisasi, era apa? Tetapi era anugerah ini. Anugerah. Mari saya undang kembali saudara. Dengarkan ketukan pintu. Wahyu tadi dikatakan apa? Dengar aku mengetuk pintu. Hari ini saya rindu jemaat GKRI Eklesia. Yesus sedang mengetuk pintu saudara. Pintu hati saudara. Kalau saudara mau membuka pintu hati saudara, izinkan beliau bertahta. Izinkan beliau bersama-sama dengan saudara. Nikmati nanti jamuan makan yang beliau sediakan untuk saudara. Mungkin hari ini saudara sedang ada di antara kita ada yang sedang menghadapi operasi besok. Ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi kita sama-sama mendoakan beliau nanti. Tuhan akan sediakan. Mungkin ada juga yang sedang bergumul tentang masa depan pekerjaan, masalah rumah tangga dan sebagainya. Saya percaya, izinkan Tuhan berdiskusi dengan saudara. Jangan suara hati kita yang lebih keras dibanding suara Tuhan. Saya masih ingat lagu lama di gereja saya itu, yang di gereja kampung. Lagunya lagu yang seperti manis lembut suara Yesus memanggil kuncinya nggak sama Pak, nggak apa-apa Pak, nggak usah pakai kunci Pak, nggak usah Pak, nggak apa-apa. Manis lembut suara Yesus memanggil. Nah, kelanjutannya terserah saudara karena nggak hafal lagu. Karena udah terlalu lama, zaman saya tahun 70-an itu. Saya masih ingat lagu itu. Aduh, hanya pada bait yang lirik yang pertama, bait pertamanya aja nggak lulus nih. Pulang, salah. Hai Om, bukan pulang, mari datanglah ya. Ya toh, bukan pulang, pulang nanti. Hai mari datanglah. Terus? Nah keren tuh. Bisa Pak kuncinya? Nah, nanti kita nyanyi deh kalau nanti mau pulang. Mau pulang aja Pak. Karena nanti saya sudah waktunya. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus berkata, mari datang padaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Kita tahu, ke depan ada banyak tantangan dan juga pergumulan. Tapi kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Ini tahun kemurahan Tuhan. Amin. Yang menghidupkan, di mana Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan keraskan hati kita. Jangan kita, aku gak mau berubah. Mari. Hari itu Yesus rindu murid-muridnya mengingat kembali akan suaranya. Aku pernah loh
Ya, waktu menolong kamu hari ini kamu nikmati kan? Dapat ikan kan? Dari nggak kerja keras nggak dapat apa-apa, dapat. Oke? Dan aku akan menjamu kau. Aku akan ajarkan kembali apa yang sudah 3 tahun yang lalu. Tapi dengan cepat, diklat, pendidikan kilat. Ya kan? Nggak mungkin pelan-pelan lagi. Ya, kamu ingat gini kan? Ingat gini kan? Ya udah, oke, siap. Lalu Tuhan bilang, siap ya? Apa dikatakan Tuhan yang terakhir sebelum naik, nanti kita akan tahu juga apa dikatakan. Masih ingat kan? Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Dan ajar mereka. Jadi kekristenan itu adalah menjadikan kita murid, diajar, belajar. Bukan nek aku mau dungokno yo, nek aku teko yo. Enggak. Murid itu harus diajar, belajar. Ada waktu. Dan seorang murid harus memiliki telinga yang peka dan hati yang terbuka. Amin. Telinga yang peka, dengar suara Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan. Dengar suara Tuhan itu bukan audible lagi. Oh ini sudah. Ya. Hari ini kita sudah diingatkan. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya rindu tidak ada satupun benih firman Tuhan yang jatuh, yang dicuri oleh si jahat iblis. Sehingga saudara tidak ingat akan khotbah hari ini. Tetapi sebaliknya hari ini saudara akan tahu bahwa 40 hari Tuhan hadir, menampakkan diri. Dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yesus ingin murid-muridnya mengingat kembali akan panggilan utamanya. Untuk melayani, memberitakan Tuhan, firman Tuhan. Menjadi saksi untuk kerajaan Allah bisa diberitakan sampai akhir zaman. Dan ingat baik-baik, Yesus beserta dengan mereka. Dan Yesus juga beserta dengan kita semua.